Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 4222015. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ialah perjalanan seorang hamba atau perjalanan seorang solik atau orang-orang tarekat menuju Tuhannya untuk mencapai tingkat kesucian, atau perjalanan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya. Jadi tarekat ini adalah jalan menuju pendekatan diri antara hamba terhadap Tuhannya. Kemudian ajaran tarekat ini berasal dari atau sama halnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tarekat ini diturunkan secara generasi ke generasi sama halnya seperti sanad. Dan ini termasuk keberagaman agama, keberagaman ibadah dalam agama Islam. Kemudian melalui video ini saya dan teman-teman saya yang telah meneliti penelitian mengenai tarekat Naqsabandiyah ingin menjelaskan sedikit mengenai yang pertama ialah lokasi penelitian tentang suluk. Kemudian yang kedua, siapa guru yang mengajar di Surah Layliyah. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan jamaah Surah Layliyah. Kemudian yang keempat, ajaran tokoh di Surah Layliyah. Kemudian yang terakhir, masa depan dari Surah Layliyah. Adapun poin yang pertama ialah lokasi tentang penelitian tersebut. Lokasinya ialah di Negari Lasi, tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang bernama yaitu Surah Layliyah. Adapun guru yang mengajar yang di Surah Layliyah ialah guru yang mengajar di Surah Layliyah ialah Buya Tamrin. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di Surah Layliyah atau suluk di Surah Layliyah tersebut. Beliau mengajarkan tarekat Naqsabandiyah yang berasal dari ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad Baha Aladdin Al-Wais Al-Bukhari Naqsabandi. Itu adalah ulama yang pertama kali menciptakan tarekat Naqsabandiyah. Kemudian Buya Tamrin adalah murid dari Buya Tamanhuri yang menimpa ilmu langsung dari guru beliau di Surah Layliyah tersebut. Adapun berdirinya Surah Layliyah ini pada tahun 70-an. Buya Tamrin beliau dikenal sebagai guru besar tarekat Naqsabandiyah di Surah Layliyah. Dan beliau tuh sangat terkenal dengan ilmu ketauhidan dan tasawufnya. Beliau belajar tauhid dan tasawuf dengan guru beliau secara langsung di Surah Layliyah tersebut. Yang mana ilmu tasawuf beliau bersumber dari kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, sedangkan sumber fikihnya sama halnya seperti saya, bersumber dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengakui bermazhab Syafi'i dan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana dengan jamaah di Surah Layliyah? Berdasarkan penelitian yang telah kami teliti, jamaah di Surah Layliyah menjalankan tarekat Naqsabandiyah tidak terlalu banyak, karena mengkaji ilmu tarekat itu sifatnya privasi atau rahasia. Buya Tamrin mengatakan seperti itu, karena sesungguhnya ilmu tarekat ini adalah ilmu kejiwaan, ucap beliau terhadap kami. Kemudian jamaah Surah Layliyah bertarekat Naqsabandiyah sebelum bertawajuh harus menjalankan baiat terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk, kita harus dibaiat terlebih dahulu dan bertawajuh, kemudian dibaiat terlebih dahulu. Karena mengkaji tarekat itu sama halnya supaya meningkatkan tingkat kualitas ibadah kita. Karena sesungguhnya ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian yang poin yang keempat ialah ajaran tarekat di Surah Layliyah. Adapun ajaran tarekat di Surah Layliyah adalah tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, yaitu tarekat yang bersumber dari ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad Baha Aladdin Al-Wais Al-Bukhari Naqsabandi. Kemudian Buya Tamrin sebagai guru ajaran tarekat Naqsabandiyah di Surah Layliyah.
Beliau mengajarkan kepada jamaah langsung setiap Kamis atau malam Jumat dan di dalamnya ada wirid mingguan. Agenda tersebut adalah agenda seminggu sekali yang dilakukan secara rutin, dan terkadang agenda tersebut ialah memanggil guru dari luar untuk menyampaikan kajian-kajian yang mengenai tarekat kepada jamaah-jamaahnya. Kemudian ajaran tarekat di Suralaya bertujuan untuk meningkatkan semangat jamaah atau untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran tarekat ini tidak dibatasi, jamaahnya semakin banyak semakin bagus yang mengkaji ajaran tarekat Naqsabandiyah tersebut. Kemudian yang terakhir ialah masa depan Suralaya. Adapun masa depannya ialah Suralaya memiliki masa depan agar suatu saat nanti Suralaya ini masih berkesinambungan, masih ada pewaris-pewaris atau kaderisasi di Suralaya tersebut. Maka dari itu masa depannya ialah mempunyai jamaahnya yang banyak dan mempunyai kaderisasi untuk pengganti dari Buya Tamrin yang sedang mengajar di Suralaya tersebut, karena umur Buya itu juga sudah sangat tua. Kemudian almarhum Buya Tamanhuri pernah berpesan kepada Buya Tamrin bahwasanya jalankan terus ajaran-ajaran yang ada di Suralaya ini dan terus berkesinambungan. Ada yang meneruskan, jadi sifatnya tidak berhenti, jadi ada terus yang menggantikan masa depan dari Suralaya tersebut. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai tarekat Naqsabandiyah yang telah kami teliti di Nagari Lasi, Kabupaten Agam. Jadi seperti itu, mulai dari di mana lokasi penelitian, kemudian siapa guru, bagaimana dengan jamaah, dan bagaimana dengan ajaran tarekat di surau tersebut, dan bagaimana masa depan. Yang saya ketahui atau intinya, saya sangat setuju atas apa yang dijelaskan oleh Buya Tamrin tersebut, karena ajaran-ajaran atau sedikit banyak yang saya tanya cocok dengan pemikiran saya. Jadi memang tarekat ini adalah peribadatan yang mana untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.